Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dewan guru, dewan juri, para santri yang dirahmati oleh Allah. Di awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, maka kita bersyukurlah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan yang namanya laknat buat kita. Dan selawat diiringi dengan salam. Marilah sama-sama kita hadiahkan, kita pahlakan, serta kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah, dari alam gelap gulita hingga alam terang bercahaya. Dan tak lupa pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayung langkah seperjuangannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mu'tabar yang masih bernaung di atas permukaan bumi Allah yang sangat indah ini sebagai penyambung lidah perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan yang terhormat kepada abunda dan ummi beserta keluarga. Yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh staf dewan guru, baik yang remaja maupun yang sudah tua. Yang mulia dan yang terhormat kepada dewan juri yang sedang menilai saya. Yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh santriwan yang masih bernaung di Bustaqul Huda. Yang mulia dan yang terhormat teristimewanya yaitu kepada seluruh para pendengar tausiah singkat saya. Baiklah, untuk menghematkan waktu, pada kesempitan kali ini saya akan mengambil kesempatan untuk berbicara yang berjudul nampaknya dan terbuktinya kesombongan manusia di zaman sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam suatu hadis, "Ma min adamiyin illa wa fi ra'siha salsalatan. Salsalatun fis sama'i sabi'ati wa salsalatun fil ardi
sabi'ati. Fa idza tawaddu'a rafa'allahu bisalsalati ila as-sama'i sabi'ati. Fa idza tajarraba wada'allahu bisalsalati ila as-sama'i sabi'ati. Yang artinya senantiasa pada leher anak Adam itu dua rantaian. Rantaian yang pertama ada di langit yang ketujuh. Rantaian yang kedua ada di bumi yang ketujuh. Barang siapa yang tawadhu, yang merendahkan diri, maka mengangkat oleh Allah ke langit yang ketujuh dengan rantaian tersebut. Dan barang siapa yang takabur, yang menyombongkan diri, maka melempar oleh Allah ke bumi yang ketujuh. Dari sabda Nabi ini dapatlah saya sampaikan bahwasanya apabila kita punya rumah tak ada bandingan, mobil begitu mewah, istri yang cantik, wajahnya tertarik, montoknya luar biasa, kita selalu tawadhu, tak pernah menyombongkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita ke langit yang ketujuh dengan rantaian tersebut, sama dengan Allah menaikkan derajat kita. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila kita punya harta sekalian semuanya, punya segalanya, kita selalu menyombongkan diri, maka Allah melemparkan kita ke bumi yang ketujuh dengan rantaian tersebut, sama dengan Allah menurunkan derajat kita. Kita lihat sekarang fenomena alam yang sudah terjadi secara globalisasi. Banyaknya manusia yang menyombongkan diri dengan hartanya, jabatannya. Yang laki-laki mereka menyombongkan diri dengan kegantengannya. Yang perempuan mereka menyombongkan diri dengan kecantikannya. Apa tujuan dan alasannya sehingga kita begitu? Padahal sekalian harta yang diberi itu cuma singgahan daripada Allah, cuma titipan daripada Allah. Terus patutkah kita menyombongkan diri dengan pemberian Allah? Hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang adalah zaman modern. Jangankan kita ngomong tentang orang-orang dewasa yang menyombongkan diri, anak-anak kecil juga udah pandai menyombongkan diri. Ini yang lebih aneh, yang lebih mengerikan, yaitu orang-orang miskin menyombongkan diri. Buat apa dia menyombongkan diri? Sedangkan hartanya tak ada, rumah besarnya tak ada, mobil mewahnya juga tak ada. Terus patutkah dia menyombongkan diri? Bahkan ada juga di zaman sekarang orang-orang yang menyombongkan diri dengan orang tuanya. Kenapa kita begitu? Padahal orang tuanya yang mengandungkan kita, orang tuanya yang melahirkan kita, orang tuanya yang mengendongkan kita, mereka bersusah payah demi kita. Tapi mereka tak pernah bilang sama kita yang namanya lelah karena kita. Terus kenapa kita di saat punya mobil mewah, orang tua kita nggak ikut sama kita? Nah, mau mana? Mau jalan sore ya? Boleh ikut tak? Tunggu ya, mau nanya sama istriku dulu. Jangan begitu jawaban anak. Tersentuhlah hati orang tua kita, sakitlah hati mereka. Bagaimanakah kalau nantinya orang tua kita terpeleset air matanya mengalir bercucuran karena kita? Maka termasuklah kita kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tua kita. 9 bulan ibu mengandung tanpa merasa lelah. Di saat ibu melahirkan, nyawanya di ujung rambut. Terus akhirnya kita ke dunia, ibu juga yang memandikan kita. Dalam sehari ibu memandikan kita 3 kali. Mandi karena kotoran sekali.
mandi karena berak sekali, mandi karena kencing sekali, apalagi yang banyak-banyak kencing. Banyaklah dimandikan oleh seorang ibu yang begitu cinta kepada anaknya. 3 kali ibu memandikan kita dalam sehari. Terus kita kalikan dengan per minggu. 3 kali 7 sama dengan 21 kali dalam per minggu ibu memandikan kita. Terus kita kalikan dengan per bulan. 3 kali 30 sama dengan 90 kali ibu memandikan kita dalam per bulan. Terus kita kalikan dengan per tahun. 3 kali 360 sama dengan 1080 kali ibu memandikan kita dalam per tahun. Ibu memandikan kita lebih kurang daripada 7 tahun. Dalam 7 tahun sudah terhitung semuanya 1080 hari. Terus kita kalikan dengan 3, sudah terhitung juga 7.560 kali ibu memandikan kita. Mereka hanya sekali saja meminta mandi kepada kita. Apakah kita mau? Mandi apakah itu? Mandi jenazah. Apakah kita mau dengan mandi tersebut? Berbahagialah bagi ibu-ibu yang punya anak di pondok pesantren. Mudah-mudahan kita tahu tentang kemauan-kemauan oleh seorang ibu. Terus di saat bajunya kotor, siapa yang nyuci? Ibu. Pakaiannya kotor, siapa yang nyuci? Ibu. Bahkan sampai celana dalamnya kotor dicuci oleh ibu. Terus buat apa kita menyemangkan diri dengan ibu? Datang seorang lelaki menemui Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku taati? Siapakah yang harus aku berbakti?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, ibu 3 kali. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, bapak hanya sekali. Sama dengan yang ibu-ibu semakin di depan, yang bapak-bapak 3 langkah ketinggalan di belakang. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang lelaki pula bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah mengendongkan ibu di atas bahuku. Aku sudah mewudukkan ibu untuk dia bersembahyang. Segala apapun permintaan ibu sudah aku kabulkan. Apakah aku sudah termasuk orang-orang yang membalas jasa ibu?" Rasulullah pun menjawab, "Belum 1% pun kamu membalas jasanya, tetapi kamu sudah termasuk orang-orang yang berbakti kepadanya." Hadirin rahimakumullah. Al-kesimpulan, jangan pernah kita menyombongkan diri dengan Allah, karena itu akan lenyap sekejap segala sesuatu. Jangan pernah kita menyombongkan diri dengan orang tua, karena ridha ilahi tergantung pada keridaan keduanya. Jangan pernah menyombongkan diri dari segala hal apapun, baik itu dari segi harta, tahta, wanita. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang selalu dibanggakan oleh Allah, termasuk orang-orang yang sensor ataupun lulus daripada ujian-ujian Allah. Ingat iblis, kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena menyombongkan diri, tak mau bersujud Nabi kepada Nabi Adam, makanya iblis dikeluarkan dari surga. Satu salah iblis, makanya iblis dikeluarkan dari surga. Kita yang banyak-banyak salah, menyombongkan diri dengan ibu, menyombongkan diri dengan ayah, nak masuk ke surga Allah, gak malu jadi orang. Makanya jangan pernah kita menyombongkan diri dari segala hal apapun, karena dengan bab itu kita dapat masuk ke dalam neraka.
Pak Ustaz, saya gak pernah menyembuhkan diri Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pak Ustaz, tapi kawan saya selalu menyembuhkan diri dengan saya Pak Ustaz. Na'udzubillah. Terus boleh Pak Ustaz saya menyembuhkan diri dengan dia juga Pak Ustaz? Boleh. Mana dalilnya Pak Ustaz? Idza ra'aitum mutakabbirina fatakabbaru alaihim. Idza ra'aitum mutawaddi'ina fatawaddamu lahum. Hanya sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.